dari kelompok 6 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Sucinta Lestari. Saya Dinda Adelia. Saya Fahri Muhammad Putra. Saya Rian Ridho Juwani. Saya Akbar Gaza. Akan dipresentasikan materi tentang fungsi dan gaya kepemimpinannya. Langsung saja ke videonya. Yap, fungsi dan gaya kepemimpinan. Materi pertama akan disampaikan oleh Rian Ridho Ridwan. Pengertian pemimpin. Pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kepemimpinan adalah merupakan suatu kemampuan yang melekat pada seorang pemimpin yang tergantung dari macam-macam faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Pemimpin jika dialihbahasakan ke bahasa Inggris menjadi leader, yang mempunyai tugas untuk lead anggota di sekitarnya. Sedangkan makna lead adalah 1. Loyalty. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. 2. Educate. Seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan pada rekan-rekannya. Advice. Memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang ada. Disiplin. Memberikan keteladanan dalam disiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Suci Indah Lestari. Oke, baik. Materi selanjutnya adalah membandingkan dan menerangkan teori awal mengenai kepemimpinan. Macam-macam teori kepemimpinan. 1. The Great Man Theory atau teori orang hebat. Yaitu teori ini mengatakan bahwa pemimpin besar atau great leader dilahirkan bukan dibuat. Leader are born, not made. Orang yang memiliki kualitas dapat dikatakan orang yang sukses dan disegani oleh bawahannya serta menjadi pemimpin besar. Lalu yang kedua, trait theory atau teori. Teori ini berpendapat bahwa seseorang dapat memiliki karakter, kepribadian, ciri fisik, atau sifat-sifat tertentu yang membuat mereka lebih cocok membuat dalam kepemimpinan. Menurut Judith R. Gordon menyatakan bahwa seseorang pemimpin harus memiliki karakter seperti kemampuan intelektual, kematangan pribadi, pendidikan, status sosial ekonomi, human relation, motivasi intrinsik, dan dorongan untuk maju atau achievement drive. Lalu yang ketiga, contingency teori atau teori kontingensi. Teori kepemimpinan ini adalah suatu pendekatan terhadap pemimpinan yang menganjurkan pemimpin untuk memahami perilaku bawahan dan situasi sebelum menggunakan perilaku pemimpin tertentu. Pendekatan ini menghendaki pemimpin untuk memiliki kemampuan diagnosa dalam hubungan antara manusia. Monica, 1968. Lalu yang keempat, behavioral theory atau teori perilaku. Teori perilaku disebut juga dengan teori sosial dan merupakan sanggahan terhadap teori genetis. Teori ini tidak menekankan pada sifat-sifat atau kualitas yang harus dimiliki seseorang pemimpin, tetapi memusatkan pada bagaimana cara aktual pemimpin berperilaku dalam mempengaruhi orang lain dan hal ini dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan masing-masing. Lalu yang kelima, servant theory atau teori pelayan. Teori kepemimpinan servant pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an. Teori ini percaya bahwa seseorang pemimpin yang baik bertugas untuk melayani, menjaga, dan memelihara kesejahteraan fisik serta mental pengikutnya. Pemimpin cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka menjadi lebih mandiri dan berwawasan lebih luas. Lalu yang terakhir, 6, transaksional teori atau teori transaksional. Berasal dari kata dasar transaksi. Teori ini menggambarkan suatu gaya kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seorang dengan orang lain. Dalam hal ini, tentunya yang menjadi pelaksanaannya adalah pemimpin dan staf atau pengikut. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan mendapat pertukaran atau transaksi yang padan atau saling menguntungkan antara pemimpin dengan staf. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda Adelia. Baik, materi selanjutnya adalah teori kontingen. Teori kontingen ini menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses seorang pemimpin untuk melakukan kemampuannya tergantung pada situasi kelompoknya. Yang pertama, ada teori Fiedler. Menurut Fiedler, teori kontingensi adalah teori kesesuaian pemimpin yang berarti berusaha menyesuaikan pemimpin dengan situasi yang tepat. Teori ini menyatakan bahwa keefektifan pemimpin tergantung pada seberapa sesuai gaya pemimpin dengan situasi sekitar.
Kepemimpinan yang efektif itu tergantung pada kesesuaian gaya pemimpin dengan latar yang tepat. Lalu yang kedua, ada teori House-Stadt-Dom. Teori ini dikembangkan oleh Robert House, yaitu bahwa merupakan tugas pemimpin tujuan untuk memberikan informasi, dukungan, atau sumber daya lain yang dibutuhkan kepada para pengikut mereka agar bisa mencapai berbagai tujuan mereka. Yang ketiga, ada teori situasional Hersey and Blanchard. Teori ini mengemukakan kemungkinan yang memusatkan perhatian pada para pengikut. Menurut Hersey and Blanchard, kepemimpinan yang berhasil dicapai tergantung pada tingkat kesiapan atau kedewasaan para pengikutnya. Istilah kesiapan ini, seperti didefinisikan oleh Hersey and Blanchard, merujuk ke sejauh mana orang mempunyai kemampuan dan kesiapan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Akbar Diansyah. Baik, materi selanjutnya, teori kepemimpinan kontemporer. Kepemimpinan adalah proses mengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dapat kita simpulkan, kepemimpinan kontemporer menekankan pemimpin sebagai pembentuk makna atau menggunakan kata-kata, gagasan, dan kehadiran fisik untuk mengendalikan bawahannya. Teori kontemporer terbagi menjadi 3, yaitu kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik adalah pemimpin yang mewujudkan atmosfer motivasi atas dasar komitmen dan identitas emosional pada visi, filosofi, dan gaya mereka dalam diri bawahannya. Para pengikut terpicu kemampuannya kepemimpinan heroik yang luar biasa ketika mengamati perilaku pemimpinnya. Yang kedua, kepemimpinan transformasional. Jenis gaya kepemimpinan yang mengarah ke perubahan positif pada mereka yang mengikuti pengikut. Pemimpin transformasional umumnya energik, antusias, dan bergairah. Pemimpin yang menginspirasi pengikutnya untuk melampaui kepentingan pribadi mereka dan mampu membawa dampak mendalam dan luar biasa bagi para pengikutnya. Yang ketiga, teori atribusi kepemimpinan. Mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin mengolah sifat ciri latar belakang orang-orang dipimpinnya sehingga dapat dipengaruhi untuk melakukan sesuatu demi kepentingan organisasi. Untuk mencapai kepemimpinan yang efektif, seseorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengaruhi perilaku para bawahannya. Ia mutlak perlu mengenali karakteristik, kepentingan, kebutuhan, kecenderungan, perilaku, dan kemampuan mereka. Selanjutnya, materi terakhir yang akan disampaikan oleh Fairly Maulana Andito Putra. Materi yang terakhir adalah isu-isu kontemporer dalam kepemimpinan. Isu adalah sebagai suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi dan penyesuaian sektor swasta, kasus pengadilan, sipil, atau kriminal, atau dapat menjadi masalah kebijakan publik melalui tindakan legislatif atau perundangan. Sedangkan menurut isu adalah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Menurut Hansworth dan Meng, isu berada dalam 4 tahap, yakni tahap permulaan. Pada tahap ini tidak ada isu yang tampak, namun kondisi muncul dengan jelas yang berpotensi untuk berkembangnya menjadi sesuatu yang penting. Tahap kedua, tahap mediasi. Tahap ini isu telah berkembang dan memberikan pengaruh terhadap organisasi secara jelas. Organisasi ini masih dapat menjadi isu tidak berkembangnya dengan memperhatikan isu-isu lainnya. Yang ketiga, ada tahap organisasi. Tahap organisasi adalah di mana isu sedang berkembang dan menjadi topik pembicara yang berkembang menjadi krisis. Publik akan membentuk jaringan untuk mendesak organisasi melakukan suatu tindakan terhadap isu yang berkembang ini. Tahap terakhir ada tahap resolusi. Jika telah mencapai tahap ini, berarti adanya anggapan
bahwa isu telah selesai. Namun, organisasi ini telah melakukan pemantauan untuk mencegah isu datang kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam.